Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Nurwijayanti dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan pengabdian dengan judul Pendampingan Pengisian Pamong Kalurahan di Triwidadi, Bantul. Sebagai latar belakang permasalahan, bahwa kalurahan itu mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Dalam menjalankan kewenangannya, lurah dibantu oleh pamong kalurahan. Peran dan kontribusi pamong sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Maka, perlu dilakukan penyaringan dan seleksi pamong untuk mendapatkan calon pamong kalurahan yang berkualitas. Kalurahan Triwidadi merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul yang mempunyai tingkat permasalahan dan kepentingan masyarakat sangat majemuk. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, proses seleksi bisa melibatkan pihak ketiga. Maka, Kalurahan Triwidadi mengupayakan untuk pengisian jabatan pamong dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu tim pelaksana, untuk mewujudkan proses seleksi yang independen dan transparansi. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan dalam proses seleksi pamong kalurahan supaya dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menghasilkan pamong kalurahan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah dilakukan koordinasi eksternal antara tim pelaksana dengan panitia kalurahan, yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi internal antara tim pelaksana. Tahapan kedua adalah melakukan proses penyusunan soal ujian yang dilakukan oleh tim pelaksana. Dan tahapan ketiga adalah pendampingan pelaksanaan seleksi pamong kalurahan. Berdasarkan koordinasi eksternal dengan panitia kalurahan, diinformasikan bahwa formasi yang dibuka dalam proses seleksi tahun ini adalah 3 formasi. Yang pertama adalah calon kepala tata laksana dengan jumlah peserta 10 calon. Yang kedua adalah calon kepala dukuh gamping dengan peserta 3 calon dan calon kepala dukuh terucuk dengan peserta 2 calon. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, proses ujian ada 4 tahapan. Yang pertama adalah ujian tertulis, kemudian dilanjutkan dengan tes psikologi, kemudian ujian wawancara, dan terakhir adalah ujian praktek komputer. Ujian dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2021 dengan prokes yang ketat di SMK Negeri Triwidadi. Pelaksanaan ujian tertulis berjalan dengan lancar, semua peserta hadir sebelum ujian dimulai. Soal ujian tertulis terdiri dari 100 soal checkpoint dan 10 soal essay materi muatan lokal dengan waktu 120 menit, dimulai pukul 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan ujian kedua adalah ujian tes psikologi, di mana tes psikologi ini untuk menjaga profesionalisme didampingi oleh tim psikolog dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ujian berjalan dengan lancar dalam alokasi waktu 90 menit, dimulai pada pukul 10.15 sampai 11.45 waktu Indonesia Barat. Tahapan ujian ketiga adalah ujian wawancara. Setelah dilakukan isoma dari jam 11.45 sampai jam 1, maka dilakukan ujian wawancara dengan materi muatan lokal dan praktek pidato dalam bahasa Jawa. Untuk efektivitas, maka peserta dibagi menjadi 3 kelompok.
Satu persatu, peserta diuji oleh tim pelaksana dalam ruangan tertutup. Ujian berjalan dengan lancar dimulai pada pukul 13 sampai pukul 14. Pelaksanaan ujian terakhir, yaitu ujian keempat, adalah tes praktek komputer dengan materi pembuatan program MS Word dan Excel. Ujian berjalan dengan lancar, dimulai pada pukul 14.15 sampai 15.15 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan rekapitulasi nilai oleh tim pelaksana, maka kemudian pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, untuk mewujudkan asas transparansi di hadapan semua peserta, panitia kelurahan, serta perwakilan kecamatan, tim pelaksana menyerahkan hasil ujian dengan penandatanganan berita acara yang kemudian diakhiri dengan pengumuman hasil ujian yang dilakukan langsung oleh ketua panitia kelurahan. Kesimpulan dari program pengabdian ini bahwa pendampingan pengisian pamong kalurahan di Triwidadi berjalan dengan lancar, dijalankan sesuai dengan prokes yang ketat, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah koordinasi internal antara tim pelaksana, koordinasi eksternal dengan panitia kalurahan, penyusunan soal ujian, dan pendampingan pelaksanaan ujian. Dengan pendampingan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program pengisian pamong kalurahan dapat terpilih pamong kalurahan yang berkualitas dan memenuhi asas transparansi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.